Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Jamaah subscriber yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, pada kesempatan yang mulia ini saya akan mencoba mengungkapkan tentang khilafiyah ulama mengenai sholat rogoib atau sholat baroah yang dilakukan pada malam rogoib, terutama yang saya bahas pada kesempatan ini adalah sholat baroah atau sholat rogoib yang dilakukan pada malam nisfu Sa'ban atau pada malam tanggal 15 Sa'ban. Memang khilafiyah ini kelihatannya sangat sengit, sehingga kedua belah pihak juga terlihat saling memojokkan. Yang pertama, menurut pendapat ulama fuqahaul mutaakhirin seperti Syekh An-Nawawi Mekah, seorang mujtahid mufti, sehingga pendapat Syekh An-Nawawi ini juga dikutip di berbagai kitab fikih seperti Syekh Al-Mawardi dalam kitab Iqna juga mengungkapkan pendapat Syekh An-Nawawi. Beliau tidak mempermasalahkan substansi sholatnya sebenarnya, tapi yang beliau permasalahkan adalah status hadisnya, di mana hadis yang dijadikan dasar sholat rogoib ini adalah sebagai hadis maudhu, sudah keluar dari batas hadis doib yang boleh dijadikan dasar atau landasan atau acuan di dalam Fadhailul A'mal. Jadi menurut Syekh Nawawi hadisnya hadis maudhu dan batil, sehingga beliau mengungkapkan jangan sampai terpengaruh oleh ulama yang menyebutkan sholat rogoib atau baroah karena hadisnya merupakan hadis maudhu dan batil. Di antaranya ulama yang menyebutkan sholat baroah itu adalah seperti Imam Al-Ghazali, seorang mujtahid mazhab Imam Syafi'i, di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1. Kemudian juga di dalam kitab Du'atun Nasihin juga ada sholat baroah. Sehingga kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin sholat baroah itu atau sholat rogoib itu ada 3 riwayat. Pertama dari riwayat Mujahid dari Ibnu Abbas, yang dilakukan adalah sholatul khair sebanyak 100 rakaat. Setiap rakaat setelah Fatihah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Kemudian yang kedua adalah riwayat Anas, bisa melakukan sholatul khair sebanyak 10 rakaat. Nah, setiap rakaat setelah Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 100 kali. Kemudian yang terakhir yang relatif ringan yang bisa mampu dilakukan oleh masyarakat umum adalah riwayat Imam Tawus dari Wa'ilah, di mana sholatul khair bisa dilakukan sebanyak 4 rakaat. Setiap rakaat membaca surat Al-Fatihah sebanyak 25 kali setelah bersuci atau mandi pada siang harinya atau sore harinya. Kemudian juga sholat-sholat yang biasa dilakukan oleh sebagian umat Islam pada malam Lailatul Nisfi Sa'ban, juga ada sholat husoma. Sholat husoma ini sebanyak 4 rakaat yang disebutkan di dalam kitab Al-Ghunyah juz 1 karangan Syekh Abdul Qadir Jilani, yang kemudian katanya pahala sholat ini dikirimkan kepada musuh-musuhnya supaya tidak terjadi
permusuhan, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala mencegah permusuhannya nanti di akhirat. Itu sholat husoma padilahnya. Juga ada kebiasaan masyarakat yang membiasakan untuk melakukan sholat tasbih. Juga ada, ini dasarnya dari kitab Kanzun Najah wa Surur. Bahkan menurut versi ini, melakukan sholat tasbih pada malam nisfu Sa'ban merupakan sholat yang paling utama yang dilakukan pada malam nisfu Sa'ban. Nah, itulah diantaranya sholat-sholat yang biasa dilakukan oleh sebagian masyarakat atau umat Islam pada malam nisfu Sa'ban. Namun sholat tasbih ini pun menurut pendapat Ibnu Hajar yang diungkapkan oleh Syekh Abu Bakar Sato dalam kitab I'anut Thalibin, sholat tasbih ini juga termasuk sholat mutlaqoh. Kemudian Syekh Muhammad Aqi Nazili dalam kitab Khazinatul Asrar juga membantah habis-habisan. Beliau juga memojokkan pendapat para ulama yang melarang untuk melaksanakan sholat rogoib atau baroah pada malam nisfu Sa'ban. Sejak kata beliau, falatal tapit ila qauli man lamazaqolahum minal ta'inin. Jangan hiraukan pendapatnya ulama yang tidak mempunyai kepekaan firasat di mana mereka mencaci untuk melakukan sholat pada malam Lailatul Nisfi Sa'ban. Fainahum bimanzilatil anin, sebenarnya mereka yang melarang itu seperti orang yang peluh. La ya'rifuna zauqal munajat, yang tidak mengerti rasa manisnya munajat, berbisik, berdoa, beribadah kepada Allah pada malam nisfu Sa'ban. Wa halawata ta'ati, dan tidak bisa mengetahui manisnya taat, berbakti, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fadilatal auqati, dan tidak mengetahui keutamaan-keutamaannya waktu yang istimewa yang terjadi pada nisfu Sa'ban, di mana nisfu Sa'ban dikatakan dalam kitab Kanzun Najah wa Surur sebagai Lailatul Ijabah, Lailatul Taksim wa Takdir, Lailatul Baro'ah, pembebasan, di mana seluruh umat Islam pada malam itu mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Lailatul Mubarakah, malam yang penuh barokah. Sebenarnya semua ulama sepakat mengenai keistimewaan tentang nisfu Sa'ban, malam nisfu Sa'ban. Namun mereka, para ulama fuqaha mutakhirin, mempermasalahkan mengenai hadis yang dijadikan dasar sholat rogoib, di mana hadisnya sebagai hadis doib yang batil. Kalau kita lihat secara dohiriyah atau salahiriyah, memang terjadi khilafiyah, perbedaan pendapat. Tapi bila kita jamikan, bila kita titik temukan, sebenarnya tidak terjadi khilafiyah, karena sebenarnya substansi sholatnya tidak dipertentangkan. Sehingga ulama mutakhirin pun memberikan solusi agar tidak terjerumus kepada perbidahan. Dan ini yang sangat dikhawatirkan oleh ulama mutakhirin. Maka ulama mutakhirin menawarkan untuk melaksanakan sholat sunat mutlak, di mana sholat mutlak di dalam kitab Nihayatuz Zain Syekh Muhammad Nawawi, sholat mutlak itu tidak butuh niat tertentu, niat sholat sunat tertentu, dan juga sekalipun niat sholat sunat itu sendiri juga tidak diperlukan. Sehingga bila kita melakukan sholat sunat mutlak, maka niatnya bisa dengan sangat sederhana.
itu mengucapkan niat usolli rakaataini mustaqbilal ka'bati lillahi ta'ala. Nah, jadi bila kita melaksanakan sholatul khair, sholat baro'ah, nama sholat tersebut tidak kita ucapkan secara resmi di dalam sholatnya, sehingga kita tidak mengucapkan niat misalnya usolli sholatal khairi atau usolli sholatal baro'ati gitu. Jadi niatnya niat sholat mutlak, cukup mengucapkan usolli rakaataini mustaqbilal ka'bati lillahi ta'ala. Adapun bacaan-bacaannya bisa tetap mengikuti sesuai petunjuk menurut versinya masing-masing. Nah, jadi jalan keluarnya kita melakukan sholat mutlak. Ini sebagaimana disebutkan di dalam kitab Kanzun Nazah, yaitu pendapat Syekh Zainuddin Murji Ibnu Hajar, pengarang kitab Irsadul Ibad, yang mana pendapat ini juga dikemukakan di dalam kitab Yanut Thalibin juz 1. Jadi ini saya bacakan secara singkat. Amma ahaditsuha fa maudhu'atun batilatun. Adapun hadis-hadisnya yang dijadikan acuan sebagai sholat rogoib pada malam rogoib atau sholat baro'ah, hadisnya sebagai hadis maudhu yang batil. Wala taqdar biman dzakaroha, maka jangan sampai terpengaruh kepada alim ulama yang menyebutkan tentang hadis-hadis maudhu tersebut. Kultu wa misluhu sholatus sopar, begitu juga sholat sopar, sholat Rebo Wekasan. Ini sholat sunat yang biasa dilakukan pada hari Rabu akhir pada malam sopar, disebut sholat Rebo Wekasan. Itu juga hadisnya maudhu. Paman aroda sholata, maka solusinya, jalan keluarnya agar tidak terjerumus kepada perbidahan yang tercela, bidah madmumah. Paman aroda as-sholata fi waqtin min hadil awqati falyanwi an-nafla al-mutlaqo. Nah, bila seseorang yang ingin melakukan sholat pada waktu ini, yaitu malam nisfu Sa'ban, falyanwi an-nafla al-mutlaqo, maka berniat untuk melakukan sholat sunat mutlak. Parodi min ghairi adadin muayyanin. Nah, ini bisa dilakukan sendiri. Namun bila kita lihat pendapat yang lain seperti di dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin, untuk sholat-sholat sunat yang memang tidak disunatkan berjamaah, bila dilakukan berjamaah maka itu hukumnya mubah, diperbolehkan saja. Akan tetapi sebelum melaksanakannya, jamaahnya atau masyarakatnya harus terlebih dahulu diberikan penjelasan agar tidak dianggap sholat yang masyru'iyah, sholat yang diperintahkan atau disunatkan. Maka bila terjadi dianggap atau disangka sholat itu disunatkan atau disyariatkan, maka sholatnya tidak sah dan melakukan sholatnya pun bisa menjadi haram. Nah, maka bila kita melaksanakan sholat sunat mutlak ini, kita bisa keluar dari khilafiyah. Artinya kita tetap melaksanakan sholat pada malam nisfu Sa'ban, dan juga kita tetap menggunakan kedua pendapat. Pendapat ulama sufi seperti Imam Al-Ghazali itu juga kita pakai, dan pendapat ulama mutaakhirin juga kita pakai. Itulah penjelasan dari saya mengenai berbagai ritual sholat yang biasa dilaksanakan pada malam nisfu Sa'ban oleh sebagian umat Islam. Itu sebagai acuannya agar juga kita tidak fanatik kepada satu versi pendapat ulama. Jadi bila kita sudah mengetahui berbagai versi ini, bisa untuk menambah wawasan kita agar
kita tidak mudah menyalahkan orang lain yang melakukan amaliyah yang berbeda daripada kita. Bahkan mungkin saja kita jangan sampai terjadi memvonis sesat kepada orang lain yang mengamalkan amaliyah sholat yang berbeda dengan kita, dan juga supaya tidak kaget bila melihat amaliyah sholat yang beda dengan kita yang dilaksanakan oleh yang lainnya. Sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.